Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yushabbit aqdamakum. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada edisi kedua. Edisi pertama saya sudah membahas yaitu bentuk negara khilafah Islam yang diambil dari buku Hukum Tata Negara Khilafah Islam. Dan insya Allah pada pertemuan edisi 2, saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara khilafah. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin melakukan pembahasan terlebih dahulu atau pengantar. Apa yang dimaksud dengan pemerintah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan, dan bagaimana gambaran sistem pemerintahan di negara yang diterapkan pada saat ini. Sehingga kita bisa menggambarkan, membayangkan seperti apakah sistem pemerintahan khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu. Kawasan ini yang disebut dengan wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Jadi ada perbedaan, yaitu pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap. Jika dilihat dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti pemerintahan, dalam arti yang luas, merupakan semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga atau alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah tentu saja seperti yang sudah kita kenal saat ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, maka pemerintahan itu menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas. Sementara pemerintahan jika ditinjau dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Sementara jika ditinjau dalam arti luas, yaitu pemerintah dalam arti luas, adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan. Berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Jadi pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara. Saya ingin sedikit mengutip pendapatnya dari C.F. Strong. Beliau mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, yudikatif. Tentu saja dalam usaha mencapai tujuan negara. Jadi oleh karena itu ada benang merah yang sama, yaitu pemerintahan itu pasti didefinisikan sebagai badan-badan publik yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
pemerintahan dalam sebuah negara tentu saja memiliki bentuk dan sistem yang berbeda satu dengan negara lainnya. Setiap negara itu pasti memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan terbagi atas 3 bentuk, yaitu sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran yang kadang disebut sebagai kuasi presidensil atau kuasi parlementer. Ini pendapatnya Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, dalam kurung telaah perbandingan konstitusi berbagai negara. Inilah yang kita kenal sampai saat ini, bahwa sistem pemerintahan itu pasti, jika tidak presidensil, pasti parlementer atau campuran. Padahal sejarah itu melupakan bahwa dulu ada sistem pemerintahan yang berbeda, yang tidak termasuk ke dalam presidensil, yang tidak termasuk ke dalam parlementer, dan juga bukan gabungan. Yang dia saya sebut sebagai sistem pemerintahan khilafah. Coba untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut ini. Di bagan berikut ini, yaitu bagian klasifikasi sistem pemerintahan, di bagian pertama sistem parlementer, kemudian bagian kedua sistem presidensil, yang ketiga sistem campuran, dan keempat sistem khilafah. Nah, masyarakat biasanya hanya mengenal sampai 3 ini saja. Maka dalam pembahasan edisi 2 ini, saya masukkan ada yang disebut dengan sistem pemerintahan khilafah yang berbeda dari ketiganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer itu terbentuk karena pergeseran sejarah hegemoni kerajaan. Pergeseran tersebut seringkali itu dijelaskan ke dalam 3 fase peralihan. Meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Fase pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan. Fase kedua, kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. Dan fase ketiga adalah majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya, kekuasaan kenegaraannya. Ini pendapat dari yang saya kutip dari Douglas Fermi. Oleh sebab itu, keberadaan sistem parlementer tidak lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia, dan Swedia. Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan 6 ciri, yaitu ciri pertama, kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri kedua, kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri. Ciri ketiga, kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. Ciri keempat, setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. Ciri kelima, kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri, tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen. Dan ciri keenam, adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Pada sistem parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara
pada sistem parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Yang dimaksud dengan kepala negara di sini adalah presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Sementara itu, di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentu seperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah Perdana Menteri beserta para anggota kabinet dan para pejabat tinggi lainnya. Kemudian mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, selain itu, pada negara-negara yang menganut sistem multipartai, kepala negaranya dapat mempengaruhi pada pemilihan calon Perdana Menteri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara yang disebut dengan sistem pemerintahan gabungan ini sering disebut dengan sistem semi presidensial, adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Dan terkadang sistem ini juga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat, sementara presiden itu bisa melaksanakan kekuasaannya bersama-sama dengan Perdana Menteri. Inilah sekilas mengenai gambaran mengenai sistem pemerintahan gabungan atau yang disebut dengan semi presidensial. Sementara dari ciri-ciri pemerintahan semi presidensial atau sistem pemerintahan gabungan, yang pertama, jika ditinjau dari presidensial, maka kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Kemudian presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Dan kemudian kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kemudian jika ditinjau dari sisi parlementer, maka dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. Kemudian menteri-menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Inilah sekilas mengenai gambaran sistem pemerintahan gabungan atau yang disebut dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Insya Allah selanjutnya saya kemudian akan mengupas sistem pemerintahan khilafah yang dia berbeda dari keduanya. Sistem pemerintahan khilafah bukan sistem pemerintahan presidensial dan juga bukan sistem pemerintahan parlementer dan juga bukan gabungan dari keduanya. Insya Allah penulis saya sendiri saya menjelaskan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan khilafah. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial dan kemudian sistem pemerintahan parlementer dan kemudian sistem pemerintahan gabungan atau yang disebut dengan semi presidensial. Dalam hal ini banyak orang yang tidak tahu bahwa ada sistem yang berbeda dari keduanya, yaitu saya sebut dengan sistem pemerintahan khilafah. Sistem ini bukanlah sistem utopis atau sekedar sistem angan-angan atau sekedar hayalan, tetapi dunia sudah mengakuinya dan dunia sudah melihat kebesarannya selama 13 abad lamanya. Bahkan Amerika dan Eropa pun sempat merasakan kebesaran akan sistem pemerintahan khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sistem pemerintahan khilafah itu sama seperti sistem yang lain, itu dikenal eksekutif, dalam hal ini adalah khalifah, yudikatif, kemudian
adalah sebagai penegak-penegak hukum tentu saja. Tetapi ada yang berbeda, yaitu di dalam sistem pemerintahan khilafah itu tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai legislatif. Tetapi di dalam sistem pemerintahan khilafah itu ada yang disebut dengan Majelis Umat atau yang disebut dengan Dewan Umat atau Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi fungsinya bukan sebagai pembuat hukum seperti yang kita kenal saat ini. Jadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Umat atau Dewan Umat di dalam sistem pemerintahan khilafah, salah satu fungsinya adalah yaitu berfungsi mengoreksi khalifah. Jadi atas semua aktivitas yang secara praktis terjadi di dalam negara, baik urusan-urusan dalam negeri maupun luar negeri, kemudian masalah finansial, pasukan atau keamanan tentara dan sebagainya. Nah, pendapat Majelis Umat ini bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas itu bersifat mengikat. Sebaliknya, pendapat majelis bersifat tidak mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat. Jika dalam aspek syariah, majelis kemudian berselisih dengan khalifah atas suatu aktivitas yang telah sempurna dilaksanakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada mahkamah mazalim. Mahkamah inilah yang kemudian memutuskan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Dan pendapat mahkamah dalam hal ini adalah bersifat mengikat. Jadi di dalam sistem pemerintahan khilafah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Umat itu tidak sama dengan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi pada sistem kapitalisme, pada sistem presidensial maupun sistem parlementer. Tetapi di dalam sistem pemerintahan Islam, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki hak legislatif dan fungsinya adalah sekedar memberikan saran dan kemudian memberikan hak untuk mengoreksi khalifah terkait kebijakan-kebijakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam penetapan khalifah pada saat adanya kekhilafahan itu melibatkan 3 unsur. Pertama adalah mahkamah mazalim, yaitu lembaga dalam kekhilafahan Islam yang salah satu kewenangannya adalah mengevaluasi dan menetapkan perlu tidaknya pergantian khalifah atau kepala negara. Kedua, Majelis Umat, yakni lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Salah satu wewenangnya adalah kemudian dalam konteks ini misalkan mengoreksi khalifah tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Dan yang ketiga adalah rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Sehingga secara ringkas maka di dalam sistem pemerintahan Islam bahwa kekuasaan itu berada di tangan umat. Kemudian baiat itu merupakan hak seluruh kaum muslimin sekaligus merupakan fardu kifayah. Rakyat harus diberikan kesempatan kemudian untuk menunaikan hak mereka. Apakah mereka kemudian menggunakan haknya itu atau tidak, itu terserah mereka. Dalam hal ini bahwa seorang kepala negara sahnya adalah setelah dia kemudian dipilih rakyat dan kemudian dibaiat oleh rakyat. Dalam hal ini maka kepala negara itu sah sebagai menjadi seorang kepala negara. Oleh karena itu, itulah uniknya sistem pemerintahan khilafah, bahwa dia tidak seperti presidensial dan juga tidak seperti parlementer. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya ingin menegaskan bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan monarki.
Karena di dalam sistem monarki, pemerintahannya itu menerapkan sistem waris atau yang disebut dengan putra mahkota. Di mana singgasana kerajaan itu akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan di dalam pemerintahan Islam, itu tidak mengenal sistem waris. Jadi, khalifah itu tidak berhak mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Di dalam sistem monarki, itu telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk seorang raja, khusus untuk raja yang tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum, dan kadangkala raja hanya simbol bagi rakyat dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa sebagaimana raja-raja Eropa, atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh bahkan menjadi sumber hukum, di mana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya sebagaimana raja di Arab Saudi, kemudian Maroko dan Yordania. Lain halnya dengan sistem Islam. Sistem Islam itu tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah, namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Di samping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyat dengan sesuka hatinya. Namun khalifah adalah wakil umat, wakil rakyat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan. Yang mereka dipilih dan mereka baiat dengan penuh ridho agar menerapkan syariah Allah atas diri mereka, sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum yang berlaku dan hukum-hukum Islam dalam semua tindakannya, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat. Di samping itu, pemerintahan Islam itu tidak mengenal yang disebut dengan wilayatul ahdi atau putra mahkota. Justru Islam kemudian menolak adanya putra mahkota. Bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam juga telah menentukan cara mengambil pemerintahan, yaitu dengan cara baiat dari umat kepada khalifah atau imam dengan penuh ridho dan bebas memilih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya juga ingin menegaskan bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan republik. Sistem pemerintahan Islam itu tidak mengenal kata republik. Di mana sistem republik itu berdiri di atas pilar sistem demokrasi yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan. Termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang menjadi penguasa, sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus dan mengganti serta merubahnya. Sementara di dalam sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam serta hukum-hukum syara, di mana kedaulatannya di tangan syara, bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khalifah itu hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah, karena yang berhak memecat khalifah adalah syara semata yang diwakili nanti oleh mahkamah mazalim ketika khalifah kemudian melanggar hukum-hukum syara. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkat khalifah. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan itu di tangan umat. Sehingga umat berhak
mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi wakil mereka. Di dalam sistem republik, dengan bentuk presidensialnya, seorang presiden itu memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara, serta wewenang sebagai seorang perdana menteri. Sekaligus memiliki wewenang sebagai kepala negara, dan sekaligus memiliki perdana menteri. Karena tidak ada perdana menteri, dan hanya yang ada hanya para menteri, semisal Presiden Amerika, sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya, di mana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden, seperti Republik Prancis dan Jerman. Sedangkan di dalam sistem khalifah, itu tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen yang ada dalam sistem khilafah Islam hanyalah para muawin yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas khalifah memimpin mereka, maka khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga muawin tetap hanyalah pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya. Selain dua bentuk tersebut, baik presidensial maupun parlementer dalam sistem republik, presiden bertanggung jawab di depan rakyat yang mewakili suara rakyat, di mana rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden karena kedaulatan di tangan rakyat. Kenyataan ini berbeda dengan sistem khilafah, karena seorang Amirul Mukminin atau khalifah sekalipun bertanggung jawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya tidak berhak untuk memberhentikannya. Amirul Mukminin juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara dengan penyimpangan yang menyebabkan harus diberhentikannya. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah mazalim. Sementara kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang menganut presidensial maupun parlementer, itu selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tertentu. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu, namun batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara atau tidak. Karena itu, selama khalifah melaksanakan hukum syara dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya yang diambil dari kitabullah serta sunnah rasulnya, maka dia tetap menjadi khalifah. Sekalipun masa jabatan amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam, sehingga tetap wajib diberhentikan. Dari pemaparan di atas, maka nampak jelas perbedaan yang sedemikian jauh antara sistem kekhilafahan dengan sistem republik, antara presiden dan sistem republik dengan khalifah dalam sistem Islam. Karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah sistem republik atau mengeluarkan statement Republik Islam. Sebab terdapat perbedaan yang sedemikian besar antara kedua sistem tersebut pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya kedua sistem tersebut. Serta adanya perbedaan di antara keduanya, baik dari segi bentuk maupun substansi masalahnya. Kemudian sistem pemerintahan Islam juga bukan kekaisaran, karena sistem pemerintahan Islam juga tidak mengenal istilah kekaisaran. Bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah-wilayah yang diperintahkan dengan sistem Islam sekaligus ras dan sukunya berbeda, serta sentralisasi pada pemerintahan pusat dalam masalah pemerintahan tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran, di mana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan
keuangan, dan ekonomi di wilayah pusat. Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan atau ras, bahkan Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non-muslim yang memiliki kewarganegaraan, di mana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat ataupun mazhabnya yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun ia muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial maupun lahan eksploitasi, serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat, di mana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam atau negara khilafah. Begitu pula masalah keragaman ras warganya, sebab setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama, serta perundang sama. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat atau wilayah-wilayah lainnya, di mana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangan yang sama semua dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem pembahasan yang kedua ini, dalam edisi kedua ini, sistem pemerintahan khilafah itu berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah membahas mengenai gambaran mengenai sistem pemerintahan khilafah, dan insya Allah kita akan bertemu pada edisi ketiga yang membahas lebih lanjut mengenai hukum tata negara khilafah Islam. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di edisi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.